Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan Akademi Aliarkam. Kita melanjutkan kelas kita sejarah konsep perjuangan kelas sesi yang 9 tentang pasca revolusi, menyadari keterbatasan perjuangan kelas. Ya, teman-teman, kita akan mulai dengan mempercakapkan tentang angan-angan revolusioner dan idealisme ya. Idealisme ini yang kemudian nanti dikritik oleh Domenico Losurdo di dalam pembahasannya di dalam bab ini. Jadi kita mulai dari kalimat Marx di tahun 1846 ya, di mana dia mengatakan bahwa manusia mengubah sejarah tetapi dalam keterkondisiannya. Jadi manusia terkondisi oleh sejarah, tetapi juga mengubah sejarah melalui praktiknya. Nah, artinya apa? Artinya Marx di sini posisinya realis ya. Manusia bukannya tiba-tiba dari langit lalu melakukan sesuatu, lalu tiba-tiba mengadakan sesuatu yang sama sekali tidak terpikirkan atau sama sekali secara ekstrim radikal berubah dari kondisi sebelumnya. Tetapi itu semua masih tetap dalam batasan-batasan kondisi sejarah. Nah, ini posisi yang sangat realis. Tetapi dalam kenyataannya, problemnya menurut Losurdo, seringkali dalam semangat atau antusiasme revolusi, itu seringkali angan-angan revolusioner rentan menjadi idealistik. Ya, rentan lalu menjadi seolah-olah melompat dari keterbatasan-keterbatasan kondisi sejarah yang ada. Misalnya, sering kita dengarkan slogan seperti melenyapnya negara. Jadi komunisme adalah program yang akan melenyapkan negara. Setelah revolusi kita akan menghancurkan dan melenyapkan negara. Lalu di dalam manifesto komunis sendiri ada istilah dari Marx dan Engels tentang itu. Lalu juga mungkin angan-angan revolusioner yang seringkali tidak berpijak pada kenyataan adalah cita-cita internasionalisme tanpa kebangsaan, atau bahwa seolah-olah kalau revolusi secara internasional terjadi, lalu kemudian batas-batas kebangsaan itu menjadi kabur dan melenyap. Ya, kita yang di Indonesia dengan orang-orang yang di Inggris lalu jadi satu sama begitu ya. Nah, angan-angan ini tidak bisa dilepaskan atau justru semakin kuat ketika kita mempertimbangkan faktor Perang Dunia Pertama, di mana di situ ada kebobrokan nasionalisme. Perang Dunia Pertama sangat dimotori oleh semangat nasionalisme, bangsa melawan bangsa, negara berperang melawan negara, khususnya negara-negara Eropa. Dan kebobrokan nasionalisme ini kemudian yang mendorong reaksi balik dalam bentuk ekspektasi mesianik atau angan-angan yang rentan menjadi idealistik tadi, yang tidak berpijak pada kenyataan. Nah, jadi semakin memperkuat cita-cita tatanan sosial tanpa negara dan aparatus militer. Dan ini kelihatan di dalam program-program politik, kelompok-kelompok yang berusaha mengubah keadaan setelah Perang Dunia Pertama, mereka sulit sekali melepaskan jargon-jargon atau cita-cita bahwa negara akan dihapus, lalu juga demikian juga dengan aparatus militer. Nah, angan-angan ini akan terbentur ketika ia coba diterapkan dalam praktik, dan kita bisa melihat di dalam praktik pembangunan sosialisme dalam sejarah ya sulit sekali untuk diterapkan, mengingat keterbatasan kondisi-kondisi sejarah yang ada. Misalnya yang pertama kalau kita bicara tentang negara atau cita-cita angan-angan melenyapkan negara tadi. Misalnya kalau kita melihat Lenin yang pada mulanya juga tidak lepas dari cita-cita itu, dia di tahun 1923 dia lalu mengatakan kita mau meningkatkan aparatus negara, terlibat mendorong rakyat untuk terlibat membangun negara, menciptakan republik yang layak menyandang nama Soviet dan sosialis, tingkatkan kerja administratif, bahkan serap yang baik dari praktik administrasi negara di Eropa Barat.
Lalu juga Stalin yang mungkin lebih terkenal, lebih identik dengan ide ini. Dia mendukung gagasan tentang fungsi negara sosialis, selain untuk pertahanan dari musuh kelas dalam dan luar negeri, juga untuk mendukung perkembangan sistem sosialis dan mendidik rakyat dalam semangat sosialisme. Jadi kita bisa melihat ya, tidak lama setelah Revolusi Oktober, ternyata alih-alih melenyapnya negara, justru kita bisa melihat slogan-slogan atau upaya-upaya untuk menyemangati penguatan negara. Yang kedua, kita bisa melihat kesulitan dalam praktik di soal kebangsaan. Apakah setelah revolusi lalu kebangsaan-kebangsaan yang spesifik, Indonesia, Inggris, Rusia, Cina, dan lain sebagainya itu langsung jadi kabur atau lenyap? Kalau kita perhatikan dalam manifesto komunis sendiri, lagi-lagi Marx dan Engels sendiri mengatakan di situ bahwa kelas pekerja tidak punya negara. Working people have no country. Tetapi di sisi lain kita bisa melihat bagaimana, seperti sudah dibahas dalam sesi-sesi sebelumnya juga, bahwa Marx dan Engels mendukung agenda pembebasan nasional. Agenda pembebasan bangsa-bangsa terjajah di negara-negara dunia ketiga yang jadi korban kolonialisme. Lalu kita bisa melihat Lenin ya, yang di satu sisi ketika di awal-awal pasca revolusi Oktober, dia mengidam-idamkan bahwa revolusi internasional akan segera terjadi. Lalu kemudian akan terbentuk Republik Soviet Internasional, dan kemudian batas-batas negara akan dihapus. Tetapi kita bisa melihat dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama setelah revolusi, diperhadapkan dengan kondisi-kondisi sejarah yang ada, lalu di tahun 1921 dengan setelah juga perjanjian Brest-Litovsk ya, di mana Rusia akhirnya berkompromi menandatangani perjanjian damai dengan negara-negara Eropa yang masih dikuasai kekuatan lama, lalu menyerahkan sebagian wilayah juga. Nah, di sini dia menekankan pentingnya mempertahankan Rusia dan membangun negara sosialis yang baru. Stalin juga termasuk orang yang sangat mendukung agenda ini. Sudahi perang, kita fokus membangun negara sosialis di Rusia. Kita bisa melihat juga ya dinamikanya atau ketegangannya dengan praktik, misalnya di Uni Soviet kemudian berkembang apa yang disebut patriotisme Soviet ya, semangat kebangsaan Soviet yang muncul kembali, dan ini juga malah sebetulnya menjadi faktor yang berperan dalam perang melawan Nazi yang akhirnya dimenangkan Soviet. Contoh lain lagi yang bisa menunjukkan bagaimana antara ketegangan dari angan-angan dengan praktik ya akhirnya terbentur dan menghasilkan posisi yang realis. Trotsky di tahun 1936-1937 misalnya membangga-banggakan bagaimana katanya di sekolah-sekolah di Uni Soviet itu ada 80 bahasa yang diajarkan. Karena kan mau semangat itu ya internasional ya. Lalu kemudian ada alfabet lama yang aristokratik, dianggap aristokratik, itu hendak diganti dengan alfabet baru yang demokratik. Jadi seperti bahkan mau membentuk bahasa yang baru sendiri. Dan kemudian koran-koran juga dia sebut terbit dalam banyak bahasa. Tetapi ya tentu saja ini akan menemukan benturan-benturan dengan tuntutan sejarah atau kenyataan. Maka di tahun 1950 Stalin misalnya mengatakan bahwa bahasa bukan produk satu kelas tapi semua. Jadi nggak ada bahasa aristokratik atau bahasa proletar menurut Stalin ini. Lalu kemudian kita bisa melihat juga benturan-benturan dengan kenyataan ini misalnya mengenai problem pasar ya. Tentu tidak sedikit juga mungkin kita sering mendengar dari kalangan
gerakan atau yang mendakiri bahwa sosialisme itu hendak melenyapkan pasar. Pasar itu begitu digantikan dengan kapitalisme atau neoliberalisme. Sosialisme itu berarti penghapusan pasar. Tetapi kalau kita melihat sejarah misalnya di Soviet, kita bisa melihat bagaimana setelah revolusi, pemerintah Soviet itu justru bisa dibilang memperluas pasar. Sebelumnya karena Rusia adalah negara terbelakang dan semi-feodal, pertukaran itu di beberapa bagian disebut mungkin barangkali bahkan tidak jarang berbentuk barter. Artinya pasar itu tidak terlalu berkembang. Tapi pasca revolusi justru dengan program industrialisasi masif dan juga urbanisasi yang dikampanyekan oleh pemerintah Soviet, lalu pengembangan kekuatan produksi, maka secara tidak langsung kita juga bisa mengatakan bahwa sebetulnya sedang diterapkan di sini perluasan relasi pasar, penciptaan pasar nasional sejati. Nah, dan ini yang lalu berkonflik juga dengan ide-ide seperti demonisasi pasar, gitu ya. Seolah-olah pasar itu adalah satanik begitu. Nah, Stalin juga jelang kematiannya menekankan ya bahwa kita perlu membedakan antara produksi komoditas dengan produksi kapitalis, ya, dengan moda produksi kapitalis. Dan ya kemudian juga di Cina Deng Xiaoping ya yang menurut dia tidak ada kontradiksi fundamental antara sosialisme dengan ekonomi pasar. Problemnya menurut dia adalah bagaimana mengembangkan kekuatan produksi lebih efektif. Dan menurut beliau juga ciri sosialisme bukan hanya perencanaan, karena perencanaan ini juga digunakan oleh negara kapitalis. Menurut beliau, pasar adalah instrumen yang bisa digunakan oleh negara sosialis. Kemudian kalau kita melihat yang kedua, problem pasar. Problem ini juga termasuk kalau kita mau betul-betul melenyapkan pasar ya misalnya ya. Lalu ini juga akan terbentur dengan problem bagaimana kita bisa mengembangkan kekuatan produktif tanpa kompetisi. Ini juga disadari oleh Marx ya, kalau kita perhatikan di dalam tulisan-tulisannya dia juga di dalam apresiasinya terhadap moda produksi kapitalis itu juga bagaimana moda produksi kapitalis itu ya memang punya kapasitas untuk mengembangkan kekuatan produksi. Salah satunya adalah dengan ekspansi pasar. Kalau kita perhatikan juga misalnya dalam teks Marx Critique of Gotha Program ya, di situ dikatakan bahwa sosialisme didasarkan pada remunerasi atau pengupahan seturut kerja yang diberikan. Nah, ini tentu saja juga tidak setara ya kan. Kan kerja semua orang belum tentu sama. Nah, pertanyaannya juga adalah, bisakah kita mengandalkan perkembangan ekonomi pada antusiasme revolusi dan patriotisme semata? Ya, bagaimana bisakah kita mendorong perkembangan kekuatan produksi di suatu negara setelah revolusi dengan semangat revolusi dan juga patriotisme? Kalau kita melihat contoh di Uni Soviet setelah revolusi Oktober, menurut Losurdo di situ kelihatan kesulitannya, karena di sana kita bisa melihat bagaimana terjadi anarki di tempat kerja, lalu juga ritme kerja menjadi terlalu lambat. Jadi karena mau semuanya setara, nah ini juga menimbulkan problem dengan pembagian tugas kerja dan manajemennya. Lalu juga ada problem-problem di Cina dan Kuba. Bagaimana ada orang-orang yang tidak bekerja tapi juga ikut mendapatkan tunjangan. Bahkan dikutip oleh Losurdo di sana, Raul Castro juga sempat mengatakan bahwa jangan sampai kita keliru memahami sosialisme itu berarti nggak perlu bekerja tetapi juga bisa ikut menikmati buahnya. Nah,
orang seperti Deng Xiaoping maka meyakini bahwa inisiatif tidak bisa dibangkitkan tanpa sarana-sarana ekonomi. Jadi perlu ada insentif ekonomi untuk mendukung perkembangan kekuatan produktif. Sarana moral mungkin efektif bagi beberapa orang, didukung dengan slogan-slogan atau antusiasme, revolusi, patriotisme. Tetapi menurut dia ini hanya akan berlaku untuk jangka pendek. Nah, dalam jangka panjang, ya sulit untuk dipertahankan. Nah, dan maka yang terakhir adalah kita penting mengingat kalimat Mao ya, bahwa revolusi tidak menyudahi kontradiksi. Artinya kontradiksi itu akan tetap ada setelah revolusi, bahkan setelah negara sosialis terbentuk. Lenin di tahun 1916 misalnya mengatakan keberhasilan proletar melakukan revolusi sosial bukan lantas berarti ia tidak bisa salah. Bukan lantas dalam perkembangannya ia juga tidak bisa salah. Dan kita bisa melihat dalam sejarah juga bagaimana negara-negara sosialis yang terbentuk bukannya lalu tidak memiliki kepentingan nasional. Kita bisa melihat contoh bagaimana terjadi konflik Cina melawan Soviet yang cukup parah di abad ke-20. Lalu kita bisa melihat bagaimana di dalam negara-negara sosialis yang ada, yang tadinya mau melenyapkan atau meredupkan nasionalisme, lalu juga agama, ternyata lalu mereka kembali lagi ya, muncul kembali. Nah, dan terakhir ini kesimpulan dari Losurdo ya, refleksinya setelah memaparkan ini semua. Menurut dia, kembali ke awal tadi, bagaimana ada kerentanan untuk jatuh ke dalam idealisme ketika ada angan-angan revolusioner yang kuat. Dia mengatakan bahwa idealisme seperti melenyapnya negara, agama, pasar, kebangsaan, dan lain-lain setelah revolusi, menurut dia itu turut berkontribusi dalam kekalahan proyek sosialis antara 1989 sampai 1991, mulai dari keruntuhan tembok Berlin hingga keruntuhan Uni Soviet. Jadi ketika ada begitu banyak yang dijanjikan atau diidealkan, tetapi tidak bisa dilihat dalam kenyataan, nah itu yang menimbulkan banyak kekecewaan menurut dia, dan orang lama-kelamaan lelah untuk mengikuti janji-janji itu semua. Itu untuk sesi kali ini. Ya, teman-teman jangan lupa untuk terus dukung Akademi Ali Arkam dengan subscribe, like, follow, komen, dan share akun-akun media sosial kami di YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Sampai berjumpa di video berikutnya.